Selamat malam Bapak-Bapak dan juga rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan memberkati kita bersama di malam hari ini, dan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami kebenaran firman Tuhan akan kita baca dan kita dengarkan, supaya dapat kita berlakukan dalam kehidupan kita sebagai kaum Bapak Kristen, juga pemuda-pemudi Kristen yang bertanggung jawab dalam iman. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang baik, kami akan membaca firman-Mu malam ini. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat-Mu, dengan bantuan dan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan pada akhirnya melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan tolong kami dan bersabdalah bagi kami. Amin. Amos 6 ayat 10-14 menyatakan bagi kita malam ini. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Arabah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama pada malam hari ini. Kaum Bapak dan pemuda-pemudi Tuhan, pada malam hari ini kita akan kembali membahas tentang Nabi Amos. Setelah beberapa hari kemarin kita membahas tentang kritik-kritik Amos yang luar biasa terhadap kehidupan umat Tuhan, Israel. Dan malam ini juga kita akan melihat tentang bagaimana Amos mengkritisi kehidupan, spiritualitas, keagamaan, religiusitas umat Tuhan yang lemah, yang dangkal, yang tidak menunjukkan kekuatan nilai spiritualitas mereka dengan Tuhan Allah. Dikatakan di dalam bacaan kita pada malam hari ini bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan umat Tuhan di Israel Utara adalah kehidupan yang sangat kontradiktif dengan status mereka sebagai bangsa Israel, sebagai umat pilihan. Kehidupan Israel Utara lebih dominan dihiasi atau diwarnai dengan kehidupan di dalam penguatan keamanan negara. Samaria yang merupakan ibu kota dari Israel Utara itu ada di bukit, saudara, di dataran tinggi. Dan kalau orang mau sampai ke sana itu harus tentu mendaki, tentu akan melewati jalan yang menanjak. Namun beberapa kilometer dari kota, ibu kota Samaria itu dibangun benteng yang kuat, tinggi, besar, kokoh, dan berlapis-lapis.
Maksudnya adalah supaya ketika mereka diserang oleh musuh, musuh sulit untuk menembus kota itu. Karena benteng pertahanan itu dibangun demikian hebatnya, ya, didesain demikian kuatnya, sehingga kota itu benar-benar aman dari musuh-musuh atau dari serangan-serangan musuh manapun, dari bangsa apapun. Nah, dalam konsep itulah maka rasa tentram dalam kehidupan Israel Utara di Samaria itu dibangun di sana. Bahwa mereka tentram karena mereka punya kekuatan militer yang hebat, mereka punya benteng-benteng yang besar dan kokoh. Karena itu mereka aman dan tentram dalam kehidupan mereka sebagai sebuah umat, sebagai sebuah bangsa. Ketentraman umat tidak dibangun dalam pengandalan akan Allah. Allah tidak menjadi benteng bagi mereka. Karena mereka lebih memprioritaskan benteng-benteng yang mereka bangun sendiri dengan begitu kuatnya itu. Berbeda dengan konteks yang terjadi di Israel bagian selatan. Ada satu ayat yang merujuk dan memperlihatkan konsep yang dikritisi oleh Amos tentang rasa aman dan tentram, tidak hanya kepada jemaat atau kepada masyarakat di Israel Utara di Samaria, tapi juga bagi masyarakat di kampung halaman Amos sendiri. Amos ini berasal dari Tekoa, sebuah kota kecil di wilayah Israel Selatan, Yerusalem. Dan dia berasal dari sana. Tapi di dalam karya Amos, ia juga diperintahkan Tuhan untuk ke Israel Utara, ke Samaria, untuk memberitakan kebenaran Allah di sana, supaya jemaat atau warga Israel di bagian utara itu ada dalam pertobatan. Tapi ternyata Amos tidak hanya ke Samaria, tapi dia juga mengkritisi apa yang terjadi di Yerusalem, di kampung halamannya sendiri. Kita lihat di ayat 6, pasal 6 ayat 1a. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Kekasih-kekasih Tuhan, Sion itu adalah simbolisasi dari kekuatan keagamaan, spiritualitas di Yerusalem. Ya, bagi orang-orang di Yerusalem, di Israel bagian selatan, mereka meyakini bahwa janji Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud dan sebagainya merupakan sebuah janji yang akan membawa rasa aman bagi mereka. Bahwa semua keturunan Abraham, Ishak, Yakub, ya Daud dan sebagainya itu adalah umat pilihan. Mereka adalah umat yang diberkati. Mereka adalah umat yang aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, kata aman atau perasaan aman ini itu juga dibangun di dalam kehidupan umat Tuhan di Yerusalem. Bukan karena Tuhan Allah hadir dalam kehidupan mereka, bukan karena relasi dibangun dalam kehidupan dengan Tuhan, maka mereka merasa aman. Tapi mereka hidup di dalam prinsip-prinsip janji Allah yang menjadi pengakuan iman mereka, ya, bahwa mereka tidak mungkin akan dihancurkan, tidak mungkin akan merasa tidak aman, karena Allah sudah berjanji kepada leluhur mereka, kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud dan sebagainya itu. Jadi saudara perhatikan ya, di Yerusalem rasa aman itu dibangun di dalam pengakuan iman, di dalam sebuah kredo bahwa kamilah bangsa pilihan, bangsa yang diselamatkan, umat yang dijanjikan keselamatan, perlindungan oleh Allah. Sehingga mereka merasa aman karena itu, bukan karena hubungan relasi mereka dengan Allah dan juga dengan orang lain yang dibangun dengan prinsip-prinsip kasih yang benar. Di utara, Israel Utara di Samaria, mereka merasa tentram, merasa aman karena mereka membangun benteng, membangun pertahanan yang kuat, sehingga rasa aman itu dimungkinkan atau bisa diyakinkan karena mereka tidak mungkin dihancurkan oleh musuh-musuh mereka dengan cara apapun, karena mereka punya pertahanan yang luar biasa. Nah, saudara, Amos melihat sejauh itu bahwa
baik Yerusalem maupun Samaria sebagai ibu kota dari dua bagian Israel yang terpecah ini, sebelum kemudian nanti akan bersatu kembali. Tetapi kita perhatikan bahwa Amos sebagai seorang yang berasal dari Yerusalem, dari Tekoa, dari Israel Selatan, dia diperintahkan ke Israel Utara, ke Samaria untuk memberitakan kebenaran Allah dan pertobatan bagi umat Tuhan di sana. Tapi dia juga memperhatikan apa yang terjadi di kampung halamannya, di Yerusalem. Kritik Amos sangat berimbang kepada dua wilayah ini, kepada umat Tuhan di dua bagian ini, baik utara maupun selatan. Dan karena itu Amos menyampaikan, saudara, bahwa apa yang dibangun oleh kehidupan umat Tuhan baik di Israel Utara maupun di Israel Selatan dengan kesombongan, keangkuhan, kearogansian, ketinggi hatian mereka, menganggap bahwa mereka tidak mungkin bisa dirubuhkan, menganggap bahwa mereka tidak mungkin bisa dirontokkan, menganggap bahwa diri mereka tidak akan mungkin bisa dihancurkan oleh orang lain karena mereka punya kekuatan. Satu, menganggap bahwa pengakuan iman kredonya itu begitu hebat dan kuat sehingga mereka tidak membangun spiritualitas. Untuk apa membangun spiritualitas? Toh kami sudah menjadi umat yang dipilih oleh Allah. Saya kira apa yang terjadi di Israel Selatan itu juga terjadi banyak di dalam kehidupan umat Tuhan hari ini. Menganggap bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita, Ia sudah mati untuk kita, Ia sudah menebus diri kita dari dosa dan kematian maut. Lalu kemudian tidak membangun kehidupan spiritualitas yang baik, hanya mengandalkan kepada prinsip-prinsip dogmatika agama, dogma Alkitab, bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Karena itu kita nggak perlu untuk melakukan kebenaran dan kebaikan, keadilan bagi sesama. Kita sudah pasti diselamatkan. Sebentar, apa yang dikritik oleh Amos bagi orang-orang di Yerusalem menjadi kritik bagi saudara dan saya hari ini. Kadangkala dalam kehidupan kita juga kita menganggap bahwa kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar dan benar. Toh kita sudah pasti dijamin oleh Kristus Tuhan masuk di dalam sorganya, masuk di dalam keselamatannya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau itu yang menjadi ukuran kita untuk hidup di dalam kekristenan, kita salah. Karena Kristus tidak mengajarkan kita untuk hidup di dalam konteks seperti itu. Kristus mau kita mampu mengejawantahkan, mengkontekstualisasikan prinsip keselamatan yang sudah Ia sampaikan dan Ia lakukan bagi kita untuk dinyatakan juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Di tengah-tengah relasi dengan orang lain, di tengah-tengah relasi dengan sesama, maka prinsip keselamatan itu harus real. Bukan seperti orang-orang di Samaria dan di Yerusalem, di Sion, yang menganggap bahwa mereka sudah aman karena mereka umat pilihan Allah. Kami tidak perlu cemas karena kami punya benteng pertahanan yang kuat. Kami nggak butuh Allah. Kami sudah punya semuanya. Apa yang terjadi di utara, di Israel Utara juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala kekayaan, jabatan, apa yang kita punya dan kita miliki, kita anggap sebagai kekuatan kita. Sehingga kadangkala kita nggak perlu dengan Tuhan, nggak perlu apalagi orang lain. Di dalam kita sudah punya semua. Kita hanya berorientasi kepada kekuatan-kekuatan yang kita miliki dan kita punyai. Kita lupa bahwa di balik itu semua Allah yang memberi dan memampukan kita untuk bisa ada dalam situasi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amos mengkritik yang pertama di ayat 11. Rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, rumah kecil menjadi rosokan. Artinya apa? Amos katakan bahwa tidak dipilih strata sosial mana, orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil. Kalau tidak hidup di dalam norma agama, norma kebenaran, norma keadilan, maka akan dihancurkan. Akan menjadi reruntuhan dan akan menjadi rosokan. Yang kedua, terhadap kebebalan orang Israel. Perhatikan ayat 12. Berlarikah kuda di atas bukit batu? Dibajakkah orang laut dengan lembu? Ini kiasan yang menunjukkan bahwa ketidakmungkinan terjadi. Ketidakmungkinan yang dimungkinkan oleh Israel untuk dilakukan dalam hidup mereka. Kuda kalau dia lari di atas bukit, dia jatuh dengan penunggang-penunggangnya.
Laut tidak mungkin dibajak oleh lembu seperti sawah. Ini kan kemustahilan, keadaan yang tidak mungkin itu terjadi. Tapi di Israel itu dimungkinkan terjadi. Karena itu kritik Amos masuk di situ. Kamu sudah tahu bahwa tidak mungkin kamu bisa hidup tanpa Allah. Kamu tahu bahwa kamu tidak mungkin hidup dengan kekuatan sendiri. Tetapi kamu lakukan itu. Kamu tidak mengindahkan Allah. Kamu tidak menghargai Tuhanmu. Sebuah keniscayaan dilakukan oleh Israel di dalam kesadaran-kesadaran yang mereka bangun dengan menganggap bahwa ini adalah karena saya, karena kekuatanku, karena kehebatan kami, karena kami punya Allah yang menjanjikan keselamatan dan sebagainya. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat 13. Apa itu Lodabar dan apa itu Karnaim? Lodabar dan Karnaim itu adalah dua kota yang pada pemerintahan Raja Yerobeam II itu pernah ditaklukkan oleh Israel Utara khususnya karena kekuatan militer mereka yang hebat. Lalu mereka bilang bahwa kami mampu untuk merumbuhkan, menghancurkan dua kota itu karena kami punya kekuatan yang hebat, bukan karena kami punya Allah, tapi kami punya kekuatan militer yang hebat. Lalu dikritik oleh Amos. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar dan yang berkata bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Kesombonganmu akan hancur. Hancur di mana? Perhatikan ayat 14. Sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu dan hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan itu terjadi dalam sejarah, dalam histori Israel. Bahwa kekuatan dan kehebatan mereka hancur di dalam kekuatan Babel. Nebukadnezar dipakai Allah untuk menghancurkan bangsa pilihannya itu. Yang sombong, yang angkuh, yang arogan, yang congkak, yang tinggi hati. Karena menganggap hidup mereka lebih besar dan lebih hebat dibangun sendiri tanpa Allah. Maka Allah perintahkan bangsa asing untuk menawan, untuk menjajah, untuk menghancurkan mereka. Yerusalem rata dengan tanah. Tidak ada kekuatan militer apapun yang bisa diandalkan, dibanggakan oleh Israel ketika itu. Saudara, artinya apa? Kesombongan, keangkuhan pasti akan menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai gereja, mari kita tidak terus ada dalam kehidupan di tengah kesombongan, keangkuhan, dan kearogansian. Mari hidup dalam kerendahan hatian. Mari hidup menunjukkan kualitas iman yang benar, yang tepat. Bukan dengan janji-janji manis bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus, lalu kita tidak perlu berbuat kebenaran, kebaikan, keadilan. Lihat apa yang dikatakan oleh Amos. Kebenaran, keadilan kamu ubah jadi racun. Kebenaran menjadi ipuh. Itu yang dilakukan oleh Israel. Tentu kita tidak akan melakukan itu sebagai gereja. Kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Karena itu kritik Amos malam hari ini mau membawa kita untuk menjadi gereja yang benar-benar hidup di dalam pengandalan akan Tuhan. Hidup di dalam kepasrahan kepada Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hatian di hadapan Allah dan juga sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara lewat firman malam hari ini untuk membawa kita memaknai sebuah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan meskipun dalam keadaan darurat di pandemi COVID-19 ini. Tapi kita harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kehidupan iman yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak dan rekan pemuda-pemudi sekalian. Amin.